Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan baik dan sehat selalu ya, amin. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Siti Syafiatul Khairiyah, NIM 1810110216, kelas PAIF semester 5. Di sini saya akan memaparkan materi tentang Al-Quran dan Hadis Pedoman Hidupku. Materi Al-Quran dan Hadis Pedoman Hidupku terdapat pada kelas 7 semester ganjil. Al-Quran merupakan kalamullah, artinya bukan ucapan Nabi Muhammad SAW, malaikat atau makhluk lainnya. Akan tetapi firman Allah SWT yang diturunkan melalui wahyu yang memberikan jaminan kesempurnaan dan kebebasan dari kekurangan. Al-Quran merupakan mukjizat, artinya hal luar biasa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran diturunkan atau difirmankan secara mutawatir, artinya riwayat yang disampaikan oleh 3 orang atau lebih yang memiliki kualifikasi terbaik sebagai orang-orang yang berahliya, sempurna kemampuan hafalannya, dan tidak pernah berbohong. Bacanya merupakan ibadah. Membaca Al-Quran menjadi tanda keimanan seseorang. Semakin tinggi imannya, semakin sering dan sungguh-sungguh membacanya. Semakin sering membaca, semakin meningkat imannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut Al-Quran dengan berbagai macam sebutan. Di antaranya yaitu Al-Kitab atau Kitabullah dan Al-Furqan. Al-Kitab dapat kita temukan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 2, sedangkan Al-Furqan dapat kita temukan dalam surat Al-Furqan ayat 1. Selanjutnya fungsi Al-Quran. Fungsi Al-Quran ini ada 2. Yang pertama yaitu fungsi Al-Quran dalam Islam dan bagi kehidupan manusia. Fungsi Al-Quran dalam Islam secara umum antara lain yaitu Al-Quran sebagai sumber ajaran atau hukum Islam yang utama. Kan hukum Islam ada 4, yaitu Quran, hadis atau sunnah, ijma' dan qiyas. Sedangkan Al-Quran ini menjadi sumber hukum yang utama, sumber hukum Islam ya. Yang kedua yaitu sebagai konfirmasi dan informasi terhadap hal-hal yang tidak dapat diketahui oleh akal. Yang ketiga, petunjuk manusia ke jalan yang lurus tentang berbagai hal. Dan selanjutnya sebagai pengontrol dan mengoreksi terhadap ajaran-ajaran masa lalu. Yang dimaksudkan itu adalah Injil, Taurat, dan Zabur. Bagi kehidupan manusia dapat diketahui dari nama-nama lain Al-Quran itu sendiri. Misalnya Al-Huda artinya petunjuk. Ada 3 posisi fungsi Al-Quran sebagai petunjuk, yaitu petunjuk bagi orang secara umum, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, dan petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Dan contoh lain nama lain Al-Quran yaitu Al-Furqan artinya pembeda antara yang hak dan yang batil, atau antara yang benar dan yang salah. Dan masih ada nama lain Al-Quran lagi, tapi Hadis menurut bahasa artinya baru, tidak lama, ucapan pembicaraan atau cerita. Sedangkan menurut para ulama, hadis merupakan sinonim dari sunnah, yaitu setiap sesuatu yang diriwayatkan atau dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, penetapan, dan sifat atau perjalanan Nabi, baik sebelum atau sesudah diutus menjadi Rasul. Berupa perkataan adalah segala perkataan yang pernah diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam berbagai bidang. Berupa perbuatan adalah penjelasan praktis Nabi Muhammad SAW terhadap peraturan-peraturan syarak yang belum jelas teknis pelaksanaannya. Yang ketiga yaitu takrir atau penetapan, adalah keadaan beliau yang mendiamkan atau tidak mengadakan sanggahan dan reaksi terhadap tindakan atau perilaku para sahabat
serta menyetujui apa yang dilakukan oleh para sahabatnya tersebut. Yang keempat yaitu sifat, keadaan, dan himmah atau keinginan Rasul adalah merupakan komponen hadis yang meliputi sikap jasmani maupun moral atau akhlak, silsilah atau nasab, dan himmah atau keinginan Nabi Muhammad SAW untuk melakukan suatu hal. Selanjutnya fungsi hadis terhadap Al-Quran, yaitu ada 4. Yang pertama, menguatkan atau mengukuhkan dan menegaskan hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Yang kedua, menguraikan atau menjelaskan dan merincikan ayat yang global atau mujmal. Yang ketiga yaitu menetapkan dan mengadakan hukum yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Dan yang terakhir yaitu membatasi keumuman ayat Al-Quran. Fungsi Al-Quran dan hadis dalam Islam. Al-Quran merupakan kitab suci terakhir yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab Al-Quran sebagai penyempurna dari kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pernah diturunkan sebelumnya, yaitu Injil, Taurat, dan Zabur. Yang kedua, sebagai sumber hukum pertama dan utama dalam Islam. Yang ketiga, hadis merupakan sumber hukum kedua ajaran Islam setelah Al-Quran. Dan yang selanjutnya, hadis merupakan rujukan umat Islam dalam memahami syariat. Dalam pembelajaran ini akan menggunakan strategi pembelajaran grup resum atau resum kelompok. Tujuan dari strategi pembelajaran grup resum adalah untuk membantu siswa menjadi lebih akrab dan melakukan kerja kelompok dengan anggotanya. Strategi pembelajaran grup resum dapat dilakukan dengan membagi siswa ke dalam beberapa kelompok dengan jumlah anggota kelompok antara 3 sampai 6 siswa. Kemudian guru memberikan tugas kepada masing-masing kelompok untuk mengidentifikasi dan membuat resum kelompok. Kemudian guru memberikan kertas dan spidol kepada masing-masing kelompok untuk menulis resum. Kemudian setiap kelompok mempresentasikan hasil resum tersebut dan guru memberikan klarifikasi. Kelebihan strategi pembelajaran grup resum yaitu siswa menjadi aktif. Yang kedua, membantu siswa dalam menguasai materi pembelajaran dengan baik. Yang ketiga, dalam satu pertemuan dapat mempelajari beberapa subbahasan. Yang keempat, mengembangkan kemampuan kerjasama. Yang terakhir yaitu memberikan kesempatan siswa untuk mengeluarkan pendapat. Di samping ada kelebihan, ada pun juga kelemahan grup resum. Di antaranya yaitu pada pelaksanaannya membutuhkan waktu yang cukup lama. Yang kedua yaitu dalam pembelajaran guru harus mempersiapkan pembelajaran dengan sungguh-sungguh dan matang agar kelas tidak gaduh. Yang terakhir yaitu terkadang didominasi oleh seseorang yang aktif saja dalam kelompok. Demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.